secara skenario Uranusnya dapetin space, dapetin level, sementara dari Dirtnya yang berusaha buat coba ganking, join team fight, gak dapetin point kill, gak dapetin leveling. Jadi lumayan agak sayang gitu. Betul, tapi kalau aku lihat ya, semangat Ciupi, Wile, Melodian Jaya Jaya Jaya. Oh, Oke ini bang. fans JKT ya? Iya ya. Tapi ini menarik ya, banyak banget hero-hero XP yang dibuang. Adanya Esmeralda dan juga Direct. Kalau Direct kan memang kita tahu salah satu hero yang bisa nge-meltdown hero-hero tebel ya. Betul. Seperti adanya Uranus, Fredrin juga. Tapi masih banyak juga, masih ada Yuzong, masih ada Lapu-Lapu. Kalau X-Board pun masih kelepas nih kalau misalnya Onyx Miracle masih butuh XP kan. Tapi udah menutup juga adanya hero, Sisi. Dari roamernya Kufra di sana langsung ditutup. Oke, nggak ada Kufra. Ini kalau mau main Yuzong bisa sih sebenarnya buat Onyx Miracle, tapi kita masih belum tahu nih. Iditnya ditaruh mana? Iya, edit XP bisa, edit ROM bisa, atau mungkin kaditanya yang ROM. Ya, Ini menarik sih, ini kayak masih fleksibel banget. Kemungkinan besar editnya bakal dijadiin XP sih. Jadi Kadita bakal roamer, mid lanernya nih. Ini ketemu 3 hero tipikal. Wah tebel-tebel banget ya ampun. Hero Mili. Lilia enak nih. Lilia enak sih, jauh-jauh dari Palembang. Yuk buy one. Wih. Tapi beneran dari Palembang apa cuma pantun doang nih bang? Pantun tuh. Pantun aja ya. Ikan cucut. Hai, cakep. Lanjut. Wih ada fansnya Dortmund. Oh. Aduh keren. Keren banget nih. Ciwi-ciwi ngefans bola nih. Aku suka nih. Oke, aku suka juga lihat Fanny keluarnya di sini. Agak sedikit horor ya, ada Fanny, ada Kaja juga. Berarti bisa dipastikan edit XP. Ya. Berarti kaditanya mid lane ya, bukan roamer ya. Oke. Tapi tebel-tebel banget, mohon maaf Ivo Soli butuh satu mid lane lagi. Ivo Soli semangat, tuh disemangatin. Novaria. Ayo Petika merapat nonton Liga eSport Nasional di Gor Unhas. Wih, atau diajak ngedate bareng, wih leh. Ngundang PDKT-annya kah? Iya benar. Temannya digeplak pakai balon loh. Nah ternyata Novaria ternyata menjadi opsi terakhir yang langsung ditutup sama teman-teman dari Ivo Soli. Yang digunakan sebagai sisi mid laner. Dan ini kombinasi yang lumayan cukup sulit sih. Ketemu sama Grok, Fanny-nya akankah bisa terbang bebas selepas melalang buana di lane of down atau bakal terkena barrier. Ada wild charge juga, power of nature. Yang bisa menghantui teman-teman dari Onyx Miracle. Kalau ngelihat dari draftingnya nih, kita prediksi dulu kali ya. Ke arah mana nih? Bapak Abed Ansel. Bapak Abed Ansel melihat Onyx Miracle. Onyx Miracle masih ya? Masih. Oke, Ibu mau kalah teh? aku juga sama sih kayaknya. Karena ngikuti. Oh bener loh, karena potensi dari Fanny, aku biasanya ngeliatnya tuh dari drafting ya. Oke. Biasanya Fanny tuh untuk main early tuh sakit banget. Kalau misalnya dia nggak punya purple buff gimana? Ya kalau dirusuin, kuncinya di situ. Tapi juga buronnya nggak bakalan nyaman juga dong dengan adanya Kadita, ya kan? Oke. Jadi kita lihat aja langsung nanti kayak gimana skema permainan dari masing-masing tim. Karena sebentar lagi kita bakal langsung masuk aja ke game kita yang kedua, ini dia. Oke, inilah dia kita menuju ke dalam game yang kedua. Match yang ketiga dan lihat antusiasme dari penonton yang luar biasa menyaksikan EVOS Holy versus Onyx Miracle dengan skor sementara 1-0 untuk Onyx Miracle. Iya, 1-0 kali ini jadi udah bisa dibilang udah ada satu tabungan poin lah ya untuk teman-teman dari Onyx Miracle. Dan sekarang ini menurut aku harus main rusuh sih dari Ivo Soli supaya dari Reina-nya nggak bisa mendapatkan space untuk bisa farming dengan cukup nyaman. Karena kan Rexy dengan ada Novaria ini bisa main cicil-cicil booking damage dari jauh. Dan sekarang tampaknya masih di area laning pace-nya masing-masing. Belum ada kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Kayak agak sedikit berbeda dari game pertama ya. Betul, dan ini tipikal kalau mainin combo Grok Novaria ini enak banget untuk rotasi. Kenapa? Karena dia bisa clear lane cepat juga, langsung bergerak ke arah sisi lain. Cuma permasalahan sekarang, Clavier dan juga Kiluas yang bakal coba untuk membackup satu sama lain. Tapi Resnap udah mulai terhimpit dan dipaksa buat flicker. Info 2 menit tidak ada flicker dari seorang Resnap. Walaupun ini masih early game tapi pemancingan ke arah resource lumayan punya dampak yang besar. Sementara Y-Force di bagian top side-nya berhadapan dengan Ziri yang punya sustainability yang way more better. Ini Ziri setelah pergantian nama tadi Ziri Asegaf nggak sih setahu aku. Panjang bener namanya bang. Tapi
Jadi kita bakal lihat juga di sini masih cukup nyaman aja di area gold lane-nya. Belum ada permainan-permainan rusuh yang terlalu berarti karena ternyata masih butuh momentum aja yang akan coba untuk dimainkan. Sementara Reina dan bakal adanya satu buah pencurian di area gold buff karena memang gak menggunakan satu buah retribution ya. Jadi masih Betul. bisa diamankan oleh Cakim. Berusaha buat di-keep terlebih dahulu untuk retribution-nya dari sang Reina itu sendiri. Yap. Sebenarnya memang punya tugas utama pengen coba lebih ke area bottom lane ya. Tapi dengan kehadiran tentunya objektif yang lebih penting, yang lebih berbahaya. Di mana kali ini Ragil bakal memulai pertempuran. Mancing keributan di bagian depan. Killua udah level 4. Ada Wifrost coba untuk flanking dari arah belakang. Ada Archester dan Retribution yang diambil oleh seorang dari Reina. Bahkan Robe pun dibuka dan First Blood pun menjadi persembahan untuk teman-teman dari Onyx Miracle. Tapi di sisi lainnya Killwas menjadi korban sebagai pertukaran yang terjadi. Meanwhile, Clavia dan juga Wifrost pun harus sigap untuk mundur. Tidak mau adanya korban lanjutan yang harus berguguran di pertempuran yang barusan terjadi. Ya, trading aja yang terjadi ya. Ini menurut aku cukup mahal karena yang ditukarkan adalah nyawa dari junglernya. Dan tadi sebenarnya ada momen ketika Killua membuka adanya satu buah gebrakan yang bagus ya. Tapi kehalang temboknya Resnap gitu. Jadinya agak kurang leluasa pergerakannya. Namun kita bakal melihat lagi beralih kembali ke area mid lane. Kali ini masih cukup aman. Bisa dibilang permainannya cukup pasif agresif sih. Karena ketahan sama kalau misalnya skenario kalau mereka mau coba maksa early game, ini ada Fanny yang bisa langsung nge-backup. Jadi mereka lebih hati-hati, gak mau bikin unnecessary movement yang nanti bisa dipatahin sama teman-teman dari Onyx Miracle. Karena sebenarnya tipikal Grok ini yang coba harusnya membackup ke arah sisi dari God Laner, tapi ada Flicker. Dengan Divine Judgment jump in, dapetin ke arah Cakim, tapi Ragil pun datang memberikan bala bantuan sedikit, pressure balasan. Rexy, sudah ada Astral Eco yang coba dilancarkan terlebih dahulu. Sementara Clivia bakal sedikit memancing keributan, Rexy pun datang, Match pun terhimpit dan double wall charge digunakan dari seorang Resnap. Match pun bertahan dan itu what I just said, Reina langsung cutting ke bagian belakang Rexy. Wah. Tiba-tiba langsung diincar dan membuat EVOS Holy inisiasi flankingnya pun langsung dipatahkan semena-mena. Ya tadi menurut aku miscalculation aja ya. Karena kalau kita perhatiin Rexy udah membuka jalur. Dan juga Resnap udah sampai maju dengan adanya wild charge juga. Tapi match kan megang Purify. Jadi masih bisa aman dari adanya efek sisi yang diberikan oleh teman-teman dari EVOS Holy. Dan masih bisa selamat sejauh ini. Dan kita bakal beralih sedikit area turtle yang sudah mulai terlihat juga. Sudah bakal coba untuk dicicil oleh Ragil. Sementara masih coba untuk ditarik ulur aja nih sejauh ini. Oke, Ragil dan teman-teman sudah ready on position. 5 player dipaksa untuk hadir. Mengamankan satu buat Turtle Slain by EVOS Holy. Dan inilah dia buat itemization-nya. Silakan mau latih. Yes, dengan adanya glowing Genius One ya yang udah dikantongin sama seorang Kadita. Ini harusnya ada efek burn dan juga burst lagi yang bisa dihasilkan dengan cukup cepat. Tapi less battles, still leg plates, ini udah harusnya lifesteal ada. Terus juga adanya attack speed yang udah dikantongi harusnya membuat match bisa tinggal mainin positioning aja sih. Tapi kita bakal bersabar dulu ya. Kalau kita lihat sih sebenarnya perbedaan networknya nggak yang terlalu signifikan ya, nggak terlalu masif dengan adanya hampir cuma 1000-an aja. Jadi masih bisa tarik ulur aja karena untuk di game yang kedua menurut aku ini jauh lebih balance sih, nggak seperti di game pertama ya. Setuju. Kan kayak di press banget, tapi untuk di game kedua kali ini nampaknya justru malah teman-teman dari First Volley jauh lebih tenang, jauh lebih disiplin. Betul, karena melihat di game yang pertama yang bisa dibilang early game pressure dari Onyx Miracle yang begitu besar, mereka udah mulai coba untuk mengantisipasi. Iya, antisipasi. Antisipasi hal tersebut jangan sampai terulang kembali karena Betul. kalau misalnya hal yang sama terjadi bisa aja Onyx Miracle dengan cukup mudah dapetin 2-0 tanpa balas. Bener. Tapi EVOS Holy tentunya nggak mau ngebiarin hal itu terjadi. Jangan dong, jangan untuk EVOS Holy jangan membiarkan kesalahan yang sama karena itu bakalan semakin jauh lagi nanti adanya poin-poin mereka yang bisa dikantongi di sini. Apalagi ini udah di hari kedua juga ya. Tapi ya kita bakal lihat nanti nih. Karena dengan permainan-permainan ini kan strategi yang beda lagi juga ya kalau aku lihat setelah ada Kadita keluar lagi. Tapi kita juga bakal masuk juga ke dalam in-game kita yang nampaknya sudah ready, so check it out. Yes, sok atuh. Nah, we are back to the game. Kali ini untuk teman-teman Onyx Miracle dan juga EVOS Holy. Dan sekarang perbedaan levelnya Reina udah level 8. Dia udah punya level yang lebih unggul, sementara
pergerakan dari teman-teman EVOS Holy dan juga Onyx Miracle benar-benar saling ngejaga satu sama lain. Gak ada yang mau coba untuk bergerak secara komit ya ke arah satu sisi yang nantinya bisa banget terkena punishment. Jangan sampai hal yang dilakukan di sama EVOS Holy di bagian bottom lane terulang kembali dalam waktu yang dekat. Betul. Dan sebenarnya di sini juga aku nungguin momentumnya Killua sih. Dia harus bikin nyiptain momentum yang seperti adanya mungkin nyuri-nyuri satu buah koin kill di area bottom lane yang nampaknya Cakim masih cukup aman dengan adanya satu buah flicker yang bisa menyelamatkan nyawanya. Kali ini berhasil melewati satu buah gebrakan yang cukup sakit tadi dari Reina dan juga dari Mage. Masih cukup aman, bahkan udah adanya follow up dari Ragil dan juga Resnap pun. Mereka udah mulai bisa kembali ke landing pace-nya lagi, ini kembali tenang lagi. Ya, tadi ada sebuah ancaman yang coba untuk diberikan sama Reina menuju ke bagian Cakim di bagian bottom lane-nya. Dan terlihat adanya switch lane ya, match di bagian top side-nya. Berusaha buat coba dapetin turret top lane. Dan ini sudah ada Malefic Roar juga yang dipegang sama Reina buat semakin besar burst damage-nya. Penetrasi yang bakal coba untuk dimaksimalkan. Berarti ini bakal bermain tipikal Fanny-nya, Fanny damage dealer sih. Harusnya ya, seperti ada damage yang bakal coba untuk dikeluarkan ke arah Ziri, namun Ziri masih cukup sustain dengan ada Purify yang mencoba untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi dengan ada Rock Wave dan juga Petrify di sana berhasil mengantongi satu nyawa dari seorang Ziri kali ini. Sementara Turtle-nya ini bakal jadi satu kompensasi aja. Gak apa-apa, oke kita kehilangan Ziri, tapi ditekarkan dengan satu buah objektif di tangan EVOS Holy. Yes, space created. Kematian Ziri tidak disia-siakan oleh teman-teman dari EVOS Holy. Malah mereka dapatin objektif yaitu ke area Turtle. Dan sekarang skenario-nya Mats bakal coba untuk akankah commit ya ke bagian bottom lane yang melihat Resnap yang masih berjuang untuk melindungi turret yang penting kali ini. Karena setelah dapat itu turret juga di bagian bottom lane ataupun top lane bakal semakin memperbesar area penguasaan dari teman-teman Onyx Miracle. Abis dapetin bottom lane bisa invasi ke area jungle, ngambil ke area buff-nya juga. Jadi ada banyak possibility yang bisa dapetin. Bahkan Reina langsung rotasi, ditambah Divine Judgment. Belum ada Cutthroat tapi still Cable with Mats. Memaksa Ziri pun untuk cabut dari area turret in the bottom lane. Meanwhile, in the top side-nya sudah ada Killua dan juga Y-Force. Archieter memang terhubung, adanya tahun juga dilakukan. Datang Reina dari area top side, tapi ternyata ada sebuah wall charge digunakan oleh seorang Resnap. Dan Y-Force pun terkena double kill, dicicil oleh Cakim. Yang langsung sliding tackle, menumbangkan Killua dan juga Y-Force, dan Ragil langsung memfollow up dengan begitu cepat bergerak ke bagian dari segi purple buff. Satu pergerakan, 3 objektif diamankan. Wah, ini benar-benar keuntungan yang besar banget sih untuk teman-teman dari EVOS Holy. Mereka bisa menginvasi area jungle-nya, mereka bisa ngambil ke arah turret juga. Ini membuat mereka sekarang udah mulai bisa keep up lagi dari adanya tadi ketertinggalan poin di awal, dan sekarang mulai bisa menyeimbangi poinnya. Dan ini bisa menjadi awal yang tidak begitu baik untuk teman-teman Onyx Miracle dengan kehilangan satu buah purple buff. Ya, yang bisa menghilangkan mobilitas yang dimiliki sama seorang Fanny itu sendiri. Atau ya skenario bisa aja dia main lebih YOLO atau mau coba untuk main rotasi split lane. Bisa sih, karena kan untuk hero-hero assassin ini bakal main split push banget ya. Tapi kita bakal melihat juga dengan adanya Lord yang sudah mulai akan coba untuk debate aja, dipancing aja dari masing-masing playernya kali ini. Apakah akan adanya satu buah kontes, karena kalau kita lihat juga di area bottom lane kali ini Ziri lagi berdua dengan ada Reina. Masih membuka adanya satu buah retribution di sana, tapi Ziri masih cukup kuat dengan ada satu buah Purify, masih bisa bertahan. Ini bukan jadi satu korban yang cukup baik, tapi korban Resta bahkan tidak menjadi korban karena masih bakal coba untuk bertahan aja, mundur sedikit. Mage membuka ada satu buah heavy crossbow yang bakal coba untuk menumbangkan nyawa dari Resnap. Di bagian top lane-nya 2 player pun ditumbangkan, Resnap dan juga Cakim. Ternyata Ziri di bagian bottom lane ditahan oleh seorang Reina, dan sekarang kesempatan lebar terbuka untuk teman-teman dari Onyx Miracle dapetin kesempatan yang mereka inginkan. Yes. Tapi Y-Force di bagian garda terdepan bakal menjadi samsak menahan Ragil yang berusaha buat coba cari space untuk pelan-pelan mencuri objektif yang bakal coba untuk dikontes oleh kedua belah sisi. Dan sekarang ada Archieter memang terkena onward juga. Dan langsung terkena brutal, serangan yang bertubi-tubi diterima. Bahkan terkena Divine Judgment, dan Lord kali ini diamankan oleh seorang dari Reina. Tapi Cakim melihat adanya sebuah kesempatan
Clavia pun yang berusaha untuk di-trade. Adanya sedikit kompensasi Ya, untuk ya. dapetin poin kill dari EVOS Holy. Seenggaknya masih ada trading juga ya, Ragila hilang, Clavia-nya hilang. Tadi kalau nggak salah Mets yang berhasil mengamankan Lordnya. Tapi kita bakal melihat juga di sini namanya di area mid lane-nya masih cukup tebal. Ini susah sih Reina untuk kalau misal masuk mid to late game ya, untuk bisa membatalkan nyawa seorang diri menurut aku bakalan lama gitu. Karena cukup tebal, jadi bakalan semakin sustain lagi. Dan sekarang saya masih bakal coba untuk beralih ke area bottom lane untuk mendapatkan satu buah objektif turret lagi. Tapi masih bakal coba untuk dihalang oleh teman-teman dari EVOS Holy kali ini. Karena ini memang masih low pertama, masih terlalu crispy dan masih bisa di defense terlebih dahulu. Oke, masih bisa ditahan Lordnya di bagian bottom side, tapi di bagian mid lane udah lumayan sekarat. Turret outer, Y-Force pun sudah mulai bergerak secara perlahan, tapi EVOS Holy masih coba untuk menjaga perimeter. Ini turret yang paling mahal di bagian mid lane. Dan sekarang Mets dapat space menuju ke bagian top side-nya. Sementara dari Reina menahan ke arah seorang Ziri, bahkan Cutthroat. Akhirnya percobaan yang kedua pun berhasil dimaksimalkan. Dan ada Conceal, ditambah Divine Judgment, dan ditambah Rough Wave. Langsung menumbangkan Resnap. Dibutuhkan dua ultimate untuk mendapatkan ke arah seorang Resnap. Tapi Ragil menangkap Killwas, dan Killwas pun tidak takut dan tidak gentar. Di hari Sumpah Pemuda kali ini semakin maju terus dari Onyx Miracle. Ini pemuda-pemuda pemberani ya kalau aku lihat ya. Tapi kita melihat tadinya itemnya bahkan sampai bikin si Halberd loh. Si Halberd, Hunter Strike, Malefic Roar ya, dan juga Fury Hammer di sana udah dikantongin di tangan dari seorang Reina. Karena dia tahu ini tebel-tebel banget lawan gua. Gitu, makanya tadi udah mulai berasa kan damage-nya dari Reina udah mulai bisa masuk ke tubuh dari teman-teman EVOS Holy dengan adanya si Halberd. Bahkan udah adanya dominant RS juga dari dua player ya, dari adanya Edith dan juga Kaja. Tapi sekarang kita melihat lagi permainannya sekarang malah dibalikin lagi nih keadaannya nih oleh teman-teman dari Onyx Miracle. Betul, karena dapetin momentum untuk bergerak ke bagian Lordnya, tapi dia ada sebuah penculikan yang begitu menyakitkan menuju ke arah Ziri yang di area jungle. Resna pun terkena heavy crossbow. Ada serangan balasan kah? Akan coba untuk dibalikin atau mencoba untuk menunda karena mereka nggak punya hero yang menahan damage. Tapi ada inisiasi yang dibuka oleh seorang Killwas dan nyicil langsung ke arah Resnap. Resnapnya sekarat langsung mundur. Tapi pinter banget Resnap tadi ketika dia tahu oke gue kena rock wave nih. Dia langsung melakukan wild charge. Otomatis dia masih bisa untuk selamat, masih bisa untuk mundur lagi dan tidak kehilangan nyawa lagi dari teman-teman EVOS Holy. Dan sekarang mereka udah hanya menyisakan base turret aja. Padahal untuk di early mereka tadi udah lumayan cukup unggul besar. Tapi sekarang permainan sabar yang dimainkan oleh Onyx Miracle yang justru memiliki keunggulan 6 turret udah dikantongi. Dengan keunggulan 6 turret. Lagi dan lagi, ini skenario yang sama yang bakal dimainkan. Ini bedanya Onyx Miracle kali ini mencoba untuk mencari cara. Sementara EVOS Holy punya berbagai macam cara yang sudah mereka siapkan untuk coba membalikan keadaan kali ini. Walaupun mereka ketinggalan dari segi network, tapi tidak mengurungkan niat mereka untuk terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Dengan perbedaan 5.000 network dan perbedaan 5 turret. 15.000 nggak sih? 5.000? 5.000. 40 sama 35.000. Oh iya, aku lihatnya 50. Tapi ada satu body Divine Judgment yang berhasil korek nih Ziri. Gak nyaman sih hidupnya. Waduh, itu pick off yang mahal. Kematian Ziri membuka kesempatan buat Onyx Miracle dapetin objektif yang mereka inginkan karena dipaksa mundur. Bahkan kali ini Y-Force memantau keberadaan dari Resnap ditambah purple buff yang sudah ready on position. Oke, ini jadi pilihannya adalah mau coba untuk dikontesin atau mau coba untuk bertahan aja setup defensif. Nah makanya bakal coba untuk dimainkan. Astraliko udah mulai akan coba untuk dipop up hampir aja kecuri. Lord tadi masih bisa diamankan oleh Mates di sana. Save the day untuk yang kedua kali ini di tangan Mates. Dan sekarang bermain objektif. Udah nggak ada base turret lagi di lini atas. Ini berarti misalkan dua base turret harusnya nanti Lordnya ke arah mid lane sih. Harusnya ya, karena Harusnya ya. bakal enak banget langsung menuju ke bagian sisi tengah. Tapi Betul. sekarang Cakim yang bakal jadi tumpuan yang harus bisa bertahan. Iya. Karena ini udah jadi cara Win of Nature juga menghindari adanya sergapan dari Reina yang tiba-tiba langsung cutthroat ke arah dirinya sendiri. Iya, sakit sih ya. Tapi untuk Cakim dengan penggunaan Bruno kali ini nampaknya jauh lebih nyaman ya ketimbang untuk di Brody yang di game yang pertama. Karena seenggaknya dia udah bisa menyumbangkan 3 kill point. Ini tinggal positioning aja dia. Tinggal positioning, tapi dengan ada tadi item defensif yang dimiliki harusnya bisa lebih aman lagi aja. Tapi ternyata, oh iya ya kan di atas udah bolong, jadi ke atas Lordnya. Tapi kita melihat tadi dua base turret yang masih bakal coba untuk dijaga aja.
tapi masih bakal coba untuk dihalangi aja sementara kali ini Resnap di lini depan mencoba untuk menghalang adanya satu buah barir yang coba untuk dibuka, konsil dibuka. Tapi teman-teman dari EVOS Volley masih bakal coba untuk bertahan aja, namun nampaknya di sini terkena ada satu body adjustment ke arah seorang Ziri. Harus mundur terlebih dahulu, tapi lihat immortality dari Resnap kali ini berhasil dipecahkan, base yang kebuka. Dan Onyx Miracle berhasil mengamankan 2-0. 2-0 tanpa balas, Onyx Miracle membungkam EVOS Holy kali ini dan memperbesar untuk mereka masih bisa bertahan di top 6 untuk menuju ke babak playoff. But once again, good game well played untuk kedua belah tim yang sudah berjuang dari EVOS Holy dan juga Onyx Miracle. Boleh kasih tepuk tangan ya teman-teman semua. Luar biasa, tapi ini terlihat dominasi